lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan di kegiatan praktek coaching ini adalah yang pertama hadir secara penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik sekali Bu Rahma. Dari ketiga kompetensi ini yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, tadi sudah dua ya. Kira-kira di bagian mana yang Ibu inginkan saya amati? Karena saya ingin mengembangkan kedua kompetensi itu, maka saya ingin Ibu Nurmayah mengamati saya di bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus sekarang saya bertanya penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini. Menurut saya, ketika mendengarkan aktif, saya harus fokus kepada coach saya. Kemudian saya dengarkan apa yang dikatakan oleh coach saya. Sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Seperti itu Bu Coach Nurmayah. ya? Iya, baik sekali. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan ini? Saya mengharap ada peningkatan pengembangan saya dalam praktek coaching ini, sehingga nanti kalau misalnya sudah ada peningkatan di kegiatan proses pembelajaran bisa saya gunakan seperti itu Bu Nurmayah. Oke, baik. Sekarang saya sudah menarik kesimpulan. Sepertinya Ibu sudah sangat siap sekali untuk melakukan proses praktek coaching. Oke, selamat ya Ibu. Iya. Oke. Waalaikumsalam Ibu Mutazam. Apa kabar? Baik. Silakan duduk Ibu. Gimana Ibu? Ibu ada waktu Ibu? Oh ya, silakan. Saya mau cerita sedikit Ibu tentang masalah saya di sekolah. Oh iya, bagaimana itu Ibu? Jadi ceritanya ini, saya kan baru beberapa bulan mengajar di sekolah saya baru sekitar 6 bulan. Berarti masih masih baru kan Bu ya. Kebetulan saya ini kan dari sekolah swasta pindah ke sekolah negeri. Ada shock terapi sedikit tentang bagaimana. Tapi kalau yang lain-lain sih saya rasa akan hampir sama. Mana yang sangat shock terapi saya ini Bu, budaya negatif di sekolah itu dimana itu sering sekali bicara kotor Ibu. Jadi bicara-bicara yang tidak baik, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor pada teman-teman. Yang jadi masalahnya adalah mereka berkata-kata kotor itu berani walaupun di depan guru-guru. Nah jadinya saya bingung bagaimana caranya mengkomunikasikan ke mereka, kan mereka ini banyak kan dia, baru kemudian guru bukan hanya saya. Jadi saya agak bingung ini kira-kira ya solusinya. Baik Ibu Mutazam, dari yang saya tangkap berarti anak-anak di sana seperti sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Nah dari obrolan kita ini nanti apa yang Ibu Mutazam harapkan tujuannya? Tujuannya kalau saya harapkan itu dari hari ini tuh kita bisa dapat solusi. Karena kira-kira minimal meminimalisir mereka itu berkata-kata kotor di lingkungan sekolah gitu. Oh iya, baik Ibu Mutazam. Nah, kalau bisa saya kasih skala nih Ibu Mutazam 1 sampai dengan 10. Anak-anak ini bicara tidak baiknya ini seandainya di angka 1, terus baiknya di angka 10, mereka sudah di skala berapa Ibu Mutazam? Mungkin sekitar skala 4 sampai 5 ya Bu ya. Wah, Jadi sudah setengahnya ya Bu ya. Baik-baik seperti itu. Yang Ibu harapkan akan meningkat menjadi skala berapa? Kalau harapan saya sih Bu, sebenarnya tidak terlalu besar, tapi harapan saya sih mungkin skala 8 atau 9, bahkan mungkin 10 ya, lebih Iya. baik. Harapan kita kan besar ya Bu Iya, ya. tapi minimal 8, 9 lah, supaya diminimalisir lah minimal. Minimal di angka 8 atau 9 gitu ya Ibu Mutazam ya. Iya. Nah, baik. Faktor eksternal apa yang membuat anak-anak berbicara tidak baik atau berbicara kotor seperti itu sehingga memudaya begitu Ibu Mutazam? Kalau saya itu mungkin kalau dari pengamatan saya, Iya. karena mungkin lingkungan kan mereka ini kan bergaulnya bukan hanya di lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah, mungkin di keluarganya atau di masyarakat, mungkin teman-teman bergaulnya yang juga suka menggunakan kata-kata seperti itu. Akhirnya mereka jadi kebiasaan tiap hari menggunakan. Jadi hal yang lumrah gitu. Menurut mereka itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan karena sudah hari-harian mereka juga berbahasa seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap adalah faktor eksternal yang mempengaruhi mereka adalah lingkungan keluarga mungkin atau lingkungan bermain mereka. Seperti itu Ibu Mutazam ya. Nah, kalau saya boleh tanya, adakah faktor internalnya? Kalau faktor internal, mungkin menurut saya Bu dari diri mereka itu namanya masih remaja ya Bu. Kan
emosinya naik turun. Pasti ada emosi yang meluap-luap ingin mereka keluarkan. Nah, mungkin mereka belum tahu ini cara mengeluarkan emosi yang mereka itu seperti apa. Jadi mereka mungkin ingin meledak, udah gitu baru keluarkan lewat tulisannya. Baik Ibu Multazam, kalau dari faktor internalnya sendiri adalah dari anak-anak sendiri yang memang belum dewasa dalam umurnya, karena belum dewasa jadi masih mengikut apa yang di sekitarnya ucapkan atau yang mayoritas di sekitarnya ucapkan gitu Ibu Multazam. Ya, begitu ya? Iya benar ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan atau Ibu Multazam lakukan untuk mengurangi itu? Kalau sejauh ini mungkin kalau dari saya, karena saya tidak mengajar semua kelas, mungkin saya mulai dari kelas-kelas saya dulu, kayak membuat mereka membangun kesadaran bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang negatif. Dan melalui sosialisasi, saya sosialisasikan bahwa ada kata-kata yang baik, kenapa tidak memilih kata-kata yang baik, kenapa harus menggunakan kata yang baik. Juga saya bisa komunikasi juga dengan guru-guru lain, apakah mereka juga mengalami hal yang sama, mungkin sharing-sharing. Baik, yang akan Ibu Multazam lakukan yang pertama mulai dari kelas yang Ibu Multazam ajar dulu gitu ya, lingkup dari yang kecil dulu ke lingkup yang besar. Kemudian Ibu sharing dengan teman-teman guru lainnya, apakah ada yang punya pengalaman yang sama seperti itu. Apakah untuk diajak kolaborasi selanjutnya Ibu Multazam? Iya, kalau untuk kolaborasi pastinya ya, pasti teman-teman rekan sejawat, dan terutama pimpinan sekolah. Alasannya supaya ini lebih jadi legal gitu. Jadi memang benar-benar dibicarakan secara formal, mungkin di rapat atau Berarti yang saya bisa tangkap Multazam, Ibu mulai dari kelasnya Ibu dulu yang Ibu ajar, pelan-pelan dari situ ya Ibu ya. Kemudian berkembang menjadi sharing-sharing ke rekan sejawat yang akan dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Harapannya supaya membudaya, supaya menjadi kebudayaan positif berbicara yang baik begitu Ibu Multazam ya. Dari rencana-rencana yang akan dikerjakan tadi, kira-kira kapan kira-kira Ibu Multazam bisa lakukan ini? Mulai kapan? kalau saya mungkin bisa dimulai segera sebenarnya, cuma karena ini anak-anak sudah masuk semester. Oh iya. Jadi mungkin saya mau mulai itu di awal semester nanti, di bulan Januari ya? Mungkin kalau dari saya. Dari ke beberapa poin tadi, yang mana akan Ibu Multazam lakukan dulu? Kalau yang saya lakukan pertama mungkin yang berjalan beriringan itu sharing dulu sama teman-teman sesama rekan sejawat, menyamakan persepsi ya. Oh ternyata kita memang melihat fenomena yang sama. Sambil itu saya juga menerapkan di kelas biar mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa oh ini hal-hal yang bisa dilakukan, sosialisasi apa. Baik sekali itu Multazam, saya setuju sekali. Kemudian dari percakapan kita ini, kira-kira apakah ada perubahan dari yang pertama Ibu Multazam datang dengan setelah kita melakukan percakapan? Pastinya ada ya Bu. Dari saya kan datang berjalan dengan keresahan. Sampai sini alhamdulillah keresahan sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Sudah diberikan pencerahan, sudah ada solusi-solusi yang ya sudah ada lah. Maksudnya tahap-tahap solusi itu sudah ada di kepala. Alhamdulillah, berarti mulai akan dikerjakan ya secepatnya. Karena sudah semester ini berarti bisa dibuat strategi untuk tahun ajaran baru, supaya tahun ajaran baru pelan-pelan budaya bicara tidak baik itu bisa diredam, atau skala yang tadinya 5 bisa menjadi 8 atau 9 tadi ya Ibu Multazam ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Ibu Multazam terlaksana, terwujud dengan baik. Semangat Ibu Multazam. Terima kasih banyak ini Bu Rahma sudah membantu atas solusinya. Semoga Iya, sama-sama. saya bisa membudayakan budaya tersebut, memberikan sedikit perubahan di sekolah saya. Terima kasih Bu. Nanti kapan-kapan bisa saya main ke sana ya Bu, Boleh, lihat boleh bagaimana sekali. praktek ininya, Boleh. supaya saya lihat peningkatannya. Siapa tahu ada pengalaman yang bisa saya gunakan juga. Saya pamit, sudah Ayo. ada Gojek. Silakan Ya, Ibu Multazam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Ibu Rahma sudah melakukan praktek coaching hari ini. Alhamdulillah Oke. saya lakukan Ibu. Bagaimana Ibu? Oke, Ibu, saya Naya? iya, tadi kan saya jadi observer ya. Saya kemudian observer ya. Tadi saya mengamati
ada dua kompetensi yang sudah baik dilakukan. Yang pertama adalah hadir secara penuh. Ibu sudah menjadi standar bahwa ibu sangat memperhatikan coachingnya. Terus yang kedua adalah ibu mendengarkan dengan baik, sangat sabar dalam mendengarkan coachingnya saat menceritakan masalahnya. Kemudian ibu menanggapi sudah cukup baik, jadi sudah sesuai dengan standar auditor saya. Oke, bagaimana menurut ibu mendengarnya? Udah saya senang Ibu, ternyata dalam kegiatan atau praktek coaching ini saya sudah menurut pengamatan Ibu saya sudah bisa mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu dari tanggapan saya kepada coach saya tadi. Terus tapi sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dikembangkan. Oh iya, bagaimana itu dari Ibu? satu saja yaitu sebenarnya sebenarnya ibu sudah punya ini di ibu sebenarnya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu yang seharusnya, tapi sebenarnya sudah dilakukan, cuman sebenarnya masih bisa untuk dikembangkan. Masih ada potensi ya Iya, Ibu? masih ada potensi untuk dikembangkan. Terus baik-baik Ibu. Iya, bagaimana tanggapan ibu? Iya sih, sebenarnya mungkin masih bisa saya gali lebih dalam dari coach saya. Ya, buktinya tadi sudah ada pengembangan seperti yang Ibu Nurmaya bilang. Namun kayaknya mungkin dari raut wajahnya Ibu Multazam kayak masih ada yang mengganjal, mungkin ada yang kurang seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih masukannya. Untuk kedepannya kira-kira untuk untuk meningkatkan performa ini apa yang harus kita lakukan? Berarti nanti ketika saya meng-coaching kembali, saya akan lebih aktif lagi saat mendengarkan, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan dari coach saya dengan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Mungkin seperti itu, Bu Nurmaya. Oke, sekarang bagaimana ibu mengenai analisa saya tadi? Iya, benar sekali yang Ibu katakan tentang keterampilan pertanyaan berbobot saya. Mungkin sudah, kalau saya bisa bilang, sudah bisa di tahap 7 seperti itu. Ya, 8 lah. Dan masih mau harusnya yang ke-9 atau yang ke-10 supaya lebih sempurna begitu ya Ibu ya. Baik, kedepannya semoga bisa dapat 10. Amin. Terima Terima kasih kasih banyak, Bu Nurmaya sudah menjadi observer saya. Baik. Assalamualaikum Ibu Nurmaya, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ibu. Ya, jadi hari ini apakah benar Ibu akan melakukan kegiatan praktek coaching hari ini? Benar sekali ibu. Dengan siapa kira-kira Ibu akan melakukan praktek coaching? Alhamdulillah dengan ibu Rahmat. Oke, jadi nanti akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Rahmat. Baik, sebelum Ibu mungkin nanti melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama itu adalah kira-kira menurut Ibu kompetensi apa, inti apa yang Ibu ingin peroleh dari proses coaching? Ya, ada 3 ibu. Yang pertama adalah menghadirkan diri saya secara penuh terhadap coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu ingin saya membantu Ibu itu untuk mengembangkan kompetensi. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan segera. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu saya bantu. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan segera. Baik, selanjutnya kalau nanti dari proses coaching, bagaimana yang ingin Ibu saya mendengarkan secara penuh? Mendengarkan secara aktif, dan itu yang paling utama adalah pada saat saya memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi fokus ke 2 kompetensi itu tadi, tapi lebih utamanya ke pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang Ibu lakukan? Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Ini sebenarnya harus punya keahlian juga, karena biasanya seseorang itu untuk mendengarkan secara aktif biasanya tidak bisa ya. Biasanya dia juga mau ngomong gitu. Tapi saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh yang kedua
3 kalau begitu ibu apa harapan setelah proses coaching ini? Ya, harapan saya adalah saya dapat melakukan praktek coaching secara baik, saya dapat mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan coach, kemudian saya dapat membantu coachingnya biar lebih rileks dalam menghadapi masalah serta menemukan solusi serta menemukan solusi. Terima kasih Ibu Ramaya. Saya doakan semoga sukses praktek coachingnya bersama dengan Ibu Rahmawati. Terima kasih atas masukannya Ibu. Assalamualaikum Ibu Nurmaya. Waalaikumsalam Ibu Rahmawati. Apa kabar? Kabar baik. Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, silakan. Udah lama Ibu saya bergandeng ini. Belum sama kok. Oke, ini dari mana ini Bu ceritanya? Dari sekolah Ibu tadi ada anak-anak S. Apa yang rasanya? Kenapa Ibu sekarang? Oh siap. Oke. Sesuai. Ibu, Iya, sesuai dengan janjian kita tadi, Siap. saya mau berbicara dengan diri ini ada Siap. beberapa hal yang akan saya utarakan. Oke, Ada baik. waktu Ibu? Ada. Oke, pertama kita kan sudah melakukan yang kemarin ya bahwa kita akan bertemu di sini Ibu. Ada beberapa hal yang Ibu mau sampaikan. Saya siap mendengarkan Ibu. Kita punya waktu 30 menit dari sekarang. Sekitar 30 menit ya Ibu ya. Siap. Oke, silakan. Jadi begini Bu Nurmaya, di sekolah saya Ibu, sampah plastik itu sangat banyak Ibu. Jadi saya agak prihatin di sekolah itu terlalu banyak sampah plastik dari botol kemasan, air putih, kemudian anak-anak minta ke kantin dengan kemudian dikasih cup plastik juga. Jadi banyak sekali sampah plastik di sekolah saya. Seperti itu Ibu, itu agak mengganggu, apalagi saya mengajar IPAS kan Ibu, lingkungan kita Harus bersih. harus bersih. Kemudian sampah plastik juga kan ini lama terurai Iya. jadi tidak baik untuk bumi kita begitu Bu Nurmaya. Baik, saya mengerti apa yang Ibu rasakan sekarang dari proses coaching kita ini. Tujuan apa yang bisa kita capai? Apa yang Ibu ingin lakukan? Saya ingin bagaimana ya caranya supaya sampah plastik itu bisa minimal ada pengurangan, Ya. sama bahkan tidak ada lagi sampah plastik yang beredar di sekolah saya begitu Bu Nurmaya. Bagus sekali tujuan Ibu. Berarti kita sudah punya tujuan nih. Oke, bagus sekali tujuan Ibu. Ibu mau tidak ada lagi sampah plastik di Iya, iya. sekolah ya. Oke, selanjutnya kira-kira pernahkah Ibu melakukan sesuatu untuk mengurangi sampah plastik ini? Usaha sudah pernah tidak? Selama ini yang saya pikirkan saya pernah seperti ini Bu, saya pernah punya ide ya. Ya. Di kelas-kelas yang saya ajar, Ya. itu saya ke anak-anak bilang, nah ini kalian beli air di mana? Anak sering, kebanyakan anak-anak belinya air kemasan. Ya. Gitu. Kemudian saya himbau pelan-pelan Ya. hari demi hari supaya mereka bawa tumbler sendiri dari Ya. rumah, sehingga kalau misalnya mengurangi sampah plastik itu kan Ibu, nah sehari itu mereka bisa minum berapa kali, tidak usah lagi pakai kemasan tadi, tidak usah pakai botol kemasan, dia menggunakan tumblernya tadi, seperti itu Ibu. Oke, berarti Ibu sebenarnya sudah melakukan sesuatu nih untuk mengurangi sampah plastik itu. Kira-kira dari Ibu sudah lakukan itu, tingkat keberhasilannya itu dari poin 1 sampai 10 berapa Ibu? Karena kelas di sana banyak ya Bu, Ya. kemudian kelas yang saya ajar hanya beberapa, Ya. jadi saya masih lihat sampai skala 4 dan 5 begitu Ibu. Ini ya, oke Iya. baik. Berarti sekarang kira-kira dari kan sudah berbuat nih, kira-kira faktor pendukungnya ada tidak Ibu? Faktor pendukung dari yang mendukung Ibu biar sampah plastik ini tidak ada lagi di sekolah. Faktor pendukung saya supaya sampah plastik tidak ada di sekolah lagi selama ini yang sudah saya kerjakan Ya. Bu ya. Saya berbicara secara hati ke hati dengan anak-anak dengan mengungkapkan dampaknya kalau misalnya banyaknya sampah plastik yang ada di bumi ini seperti Siap. apa, sehingga anak-anak mulai mengerti dan akhirnya himbauan saya supaya mereka membawa tumbler itu mereka indahkan dan beberapa anak walaupun belum semua Ibu, susah juga ya Bu, Iya, iya. itu sudah membawa tumbler memang alhamdulillah. Oke, faktor pendukungnya sudah ada Bu ya, dan ternyata sudah berhasil tapi belum semua. Maksudnya belum semua siswa melakukan itu. Sekarang faktor penghambatnya ada tidak Bu? Maksudnya yang menghambat Ibu melakukan ini, maksudnya yang akan menghambat tujuan, maksudnya tidak ada lagi sampah di sekolah itu. Kalau menurut saya
Ada sih memang saya berkomunikasi sharing sama teman, tapi hanya beberapa teman saja yang mampu satu visi dengan saya, karena mungkin belum terlalu apa ya, cuma sekedar diskusi-diskusi seperti itu gitu. Oke, berarti saya berarti ini ada juga kekecewaannya dengan teman guru ya. Iya, Ada beberapa seperti teman itu ya. guru, tapi alhamdulillahnya ada juga teman guru yang mendukung. Ya, nah, itu bagus. Terus untuk kedepannya kira-kira nih aksi apa yang kemudian akan Ibu lakukan ya? Menurut saya, Untuk lebih mendukung. iya, karena guru adalah teladan Iya. gitu, jadi saya yang pertama saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Siap. Gitu. Karena ini juga merupakan visi saya sebagai guru penggerak, Ya. meminimalisir sampah plastik yang ada di sekolah. Iya. Salah satunya dengan mengadakan atau mengajarkan anak-anak membawa tumbler sendiri. Siap. Jadi saya mengkomunikasikan ke kepala sekolah. Dari komunikasi tadi saya harapkan saya diberikan space khusus atau di beberapa tempat atau rapat saya menyampaikan visi saya kepada semua warga sekolah, sehingga teman-teman sebagai guru teladan murid itu bisa paham kenapa saya menginginkan membawa tumbler sendiri. Kita mulai dari membawa tumbler sendiri seperti itu. Kemudian setelah saya komunikasikan kepada teman-teman, harapan saya mereka mengkomunikasikan ke anak-anak di tempat yang mereka ajar. Jadi bukan cuma di kelas saya saja, di kelas mereka juga. Nah, akhirnya semuanya membawa tumbler, sampah plastiknya berkurang. Oke, berarti sama dulu ya. Yang pertama yang akan dilakukan adalah menghadap kepala sekolah, kemudian meminta kesempatan untuk Ibu bisa memberitahukan secara mensosialisasikan misalnya. Oke, itu kan plan A ya. Iya. Kira-kira misalnya nih itu tidak berhasil, ada tidak solusi lain yang Ibu pikirkan? Mungkin saya ke kantin ya Bu ya, ke kantin Oh sekolah. ya, bisa jadi. Karena salah satu penyebab sampah plastik banyak juga ya kantin sekolah. Kantin sekolah masih menyediakan tempat-tempat yang dari plastik, kemasan plastik, sehingga ya anak-anak ngapain saya bawa tempat karena ada kemasan plastiknya juga di situ gitu Bu. Oke, baik. Oke, berarti ini rencana Ibu ini sebenarnya sudah matang sekali nih. Ibu sudah melakukan, kemudian belum terlalu berhasil ya, belum berhasil Belum tapi belum 100% semua. gitu ya, Bu. Terus Ibu sudah punya solusi lain, bahkan cadangan solusi pun sudah ada. Iya, Kira-kira alhamdulillah. ya, kira-kira ini jangka pendek atau jangka panjang nih? Maksudnya mau dilakukan, langsung mau dilakukan atau bagaimana nih? Sebaiknya harus langsung dilakukan Oke, Bu ya. baik. Tapi berhubung ini sudah tidak lama lagi libur, mungkin saya baru sampai ke plan A tadi. Oke, ya. Karena plan B kan kalau misalnya libur kantin tutup Ibu. Siap. Gitu. Iya, kalau tidak berhasil pula ya. Iya. Tapi saya rasa insya Allah berhasil. Amin, Oke. amin. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira komitmen apa yang menguatkan Ibu? Kan sebenarnya untuk kebersihan sekolah itu kan komitmen kita bersama, keinginan kita bersama. Apa yang mendorong Ibu sehingga sangat memperhatikan ini? Saya agak prihatinnya dengan Yes, ya. kalau misalnya selalu melihat sampah-sampah yang begitu banyak di sekolah itu. Alangkah baiknya kalau misalnya indahnya juga sekolah saya kalau plastik berkurang, kemudian untuk kesehatan anak-anak juga, terus untuk kelestarian bumi juga. Maka saya komitmennya harus lamanya sih Bu, Yes. cuman mulai saya kerjakan secepatnya sih Bu. Oke, baik sekali Bu. Tujuannya itu sangat mulia. Yang pertama adalah memang khusus untuk kebersihan, yang kedua adalah kesehatan, Iya. kesehatan untuk semuanya. Berarti kita berkomitmen untuk melakukan aksinya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah Bu, alhamdulillah ada yang saya rasakan tadi sebelum saya Datang? sampai yang sekarang Iya, saya sudah siap. punya step-step, tahapan-tahapan. Nah, apa yang akan saya lakukan agar visi saya tadi ini sebagai guru penggerak salah satunya Iya. yaitu mengurangi sampah plastik di sekolah Siap. saya dengan cara penggunaan tumbler Siap. setiap warga sekolah sudah terkonsep di dalam pikiran saya. Oke, begitu. baik. Oke, karena waktu kita sudah selesai. Oke. Oke, kita akhiri ya podcast kita. Semoga lain waktu kita bisa bertemu. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahma. Ibu, saya mau pulang dulu nih Bu. Siap. Sudah ada anak saya. Oke, iya baik Bu. Saya antar Bu. Oh iya, Oke, silakan. baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
tadi topiknya mengenai sampah ya, Iya. sampah plastik di sekolahnya Ibu. Ya. Baik, kita masuk ke tahapan refleksi. Baik. Kita sama-sama melihat bagaimana tadi proses coaching ini. Jadi Siap. menurut Ibu tadi berdasarkan proses coaching ini, bagaimana Ibu menilai kinerja Ibu sendiri? Ya, yang pertama adalah saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh terhadap coaching, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya walaupun belum sempurna Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya pertama adalah memang pembahasannya menarik juga Bu, dan saya juga tertarik dengan karena Ibu Rahma juga punya keinginan yang mulia ya untuk mengurangi sampah dan ibunya juga sangat bagus untuk diajar. Dan saya sebagai coach juga ingin membantu sekali agar coachingnya itu bisa tidak terlalu terbebani dengan itu. Baik. Jadi kalau dari pengalaman saya tadi sudah bagus sekali ya kinerja terima kasih, Ibu Bu. Nurma ya Iya. dalam menyampaikan apa-apa saja bersama dengan Ibu Rahma. Boleh saya sampaikan beberapa evaluasi saya? Siap, terima kasih Jadi banyak, dari hasil pengamatan saya tadi itu ada beberapa hal yang sudah sesuai. Contohnya itu adalah perasaan suka kehadiran. Yang paling saya suka dari bahasa-bahasa Ibu itu sudah kelihatan bahwa Ibu benar-benar ikut hadir, kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Rahma. Kemudian yang kedua yang saya suka adalah Ibu sangat mendengarkan secara aktif. Jadi proses komunikasinya itu berlangsung secara dialog. Namun demikian itu ada hal-hal yang lain. Tapi bagaimana perasaan Ibu? Pertama saya ucapkan terima kasih sekali Bu, ini untuk sangat perlu sebenarnya diberikan kita koreksi-koreksi seperti ini karena untuk mengembangkan meningkatkan kompetensi kita selanjutnya saat melakukan coaching. Memang Bu, tepat sekali yang Ibu katakan, saya sudah berusaha untuk menghadirkan secara penuh, mendengar secara baik. Hanya satu memang mungkin nanti minta Ibu koreksi mengajukan pertanyaan membuat seperti ini. Boleh sekali. Iya. Jadi Iya, Ibu Nurma ini untuk self ini sangat-sangat ini ya kesadarannya bahwa Iya. ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Iya. Ibu sudah menyebutkan Iya. bahwa itu yang kebetulan memang ingin saya bahas. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot sebenarnya semuanya sudah hampir Ibu berikan pertanyaan berbobot, cuman yang saya amati ada beberapa. Contohnya tadi mungkin dari segi pertanyaan tentang kolaborasi, jadi agak masih kurang. Iya. Kemudian tentang komitmen sesama rekan seperti itu. Mungkin di bagian situ saja sih. Tapi sebenarnya tadi sudah ada, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu. Nah, jadi menurut Ibu apa kira-kira tindakan Ibu selanjutnya setelah mendengarkan saran kritik dari saya? Ya, ini sangat bermanfaat sekali Bu ya. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah karena mengajukan pertanyaan berbobot ini dimulai dari mendengarkan. Jadi memang harus latihan. Jadi saya sangat menyadari tadi betul yang masukan dari Ibu bahwa yang kurang tadi adalah pertanyaan bobot. Jadi memang kita harus mendengarkan secara seksama dan kemudian kita melihat di bagian ini yang kemudian kita bisa ajukan, kemudian kita gali itu yang harus terus dikembangkan, terus belajar Bu. Siap. Iya, baik. Terima kasih. Kalau dari saya itu sudah bagus sekali ya tadi banyak hal yang bisa sama-sama kita peroleh. Nah kalau begitu menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu dapat berdasarkan hasil supervisi kita selanjutnya? Iya, sangat jarang sekali orang yang secara jujur mau mengoreksi kita sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu penting sekali untuk terus kita mengembangkan kompetensi kita. Yang pertama, saya akan terus berlatih sesuai dengan apa yang masukan Ibu tentang pertanyaan berbobot itu terus hasilnya. Iya, kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga sukses terus Ibu Siap. ya. Semoga ini bisa menjadi awal selanjutnya ini bisa membantu banyak rekan lagi. Oke. Terima kasih. Baik Ibu. Iya, terima kasih banyak masukannya Bu. Assalamualaikum Ibu Multaza. Salam Ibu Rahma. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, saya dengar ada janjian ya sama Ibu Nurmaya melakukan praktek coaching hari ini. Iya benar Ibu. Ya. Saya di sini akan menjadi observer Ibu Multazam dalam melakukan coaching sebagai coach terhadap Ibu Nurmaya coachingnya ya. Sebelum melakukan itu ada beberapa nih Bu yang boleh saya tanyakan? Silakan Ibu. Jadi yang pertama
kompetensi inti coaching apa yang akan dilakukan selama praktek coaching nanti oleh Ibu Mutaza? Oke, kalau saya kan kompetensi inti coaching ini kan ada banyak ya di sini. Tapi mungkin kalau saya fokus ke 3 hal. Kalau saya mungkin presence, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan individu. Mungkin kalau itu 3 itu. Siap. Kemudian dalam observasi saya nanti, saya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kira-kira dalam praktek coaching nanti yang mana yang akan dikembangkan? Kalau saya mungkin sebenarnya yang paling inti itu adalah mengajukan pertanyaan individu. Tapi menurut saya butuh ketiga-tiganya. Oh iya. Jadi saya butuh ketiga-tiganya supaya karena itu kan saling menunjang ibu. Berarti saya ingin ibu mungkin membantu saya untuk 3 kompetensi. Jadi fokusnya dia mengajukan pertanyaan bobot, include dengan present dan mendengarkan aktif Iya, gitu ya. benar. Karena memang ini berhubungan. Iya, saling berhubungan. Kemudian bagaimana yang akan saya amati dari ketiga ini? Mungkin proses komunikasi pastinya antara saya dengan coaching, kemudian proses apa-apa saja mungkin yang miss nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang ya bisa ibu memberikan masukan. Akan saya catat. Iya. Kemudian bagaimana penilaian ibu sendiri tentang mendengarkan secara aktif, dari present dulu ya, dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan terutama mengajukan pertanyaan berbobot. Penilaian itu seperti apa? Baik, kalau menurut saya ketiga-tiganya ini saling berhubungan ya. Presence dulu pastinya. Kita harus menghadirkan diri kita. Jadi pada saat coaching supaya komunikasi bisa ini, kita juga tidak boleh kemana-mana pikirannya. Harus fokus dulu ke coachingnya. Apa-apa yang dia katakan harus kita ini. Nah, ketika kita sudah hadir diri kita ikut merasakan, maka pasti juga kita bisa mendengarkan secara aktif apa-apa saja curhatan dari dia. Kemudian setelah kita dengarkan, pasti sudah bisa kita respon. Bentuk responnya adalah pertanyaan berbobot. Jadi akhirnya nanti karena sudah didengarkan dengan baik, maka keluarlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik sekali, Mutaza. Nah, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini seperti apa? Harapannya sih sebenarnya saya bisa lebih baik lagi nantinya meng-coaching karena ini kan bentuk praktek awal. Nantinya insya Allah kalau memang sudah baik akan saya praktekkan juga di tempat saya bertugas seperti itu. Baik, Ibu Mutaza, sudah saya catat semua. Nanti dalam saya mengobservasi nanti akan saya catat-catat apa saja yang perlu diajukan kepada Ibu Mutaza. Selamat melakukan praktek coaching, Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, Silakan Ibu, ya. Ibu. Oke, Silakan baik. Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana Ibu? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Masya Allah. Berdedikasi sekali ya Ibu. Iya. Sampai jam segini. Dari sekolah. Ada yang bisa saya bantu ini? Sesuai dengan yang saya katakan dulu. Sebenarnya sekarang ini kata anak muda sekarang lagi galau. Oh, galau. Masya Allah. Galau. Oke. Saya cerita dulu. Oh iya silakan. Oke. Profesi saya sebenarnya berbeda. Kemudian berhadapan dengan masalah siswa itu sudah biasa. Tetapi hari ini saya sangat biasa. Bukan saya tidak bisa membantu, tapi saya berterima kasih karena ini akan berhubungan dengan orang tuanya siswa. Yang kemudian yang saya dilemanya adalah apakah saya harus masuk ke keluarganya atau sekitarannya ini saja. Ceritanya seperti ini. Siswa saya bilang A ya, si A ini adalah siswa anak yang dari kelas 1 sekarang dia kelas 3, kelas ujian toh. Dia ini adalah anak yang sangat aktif, pintar, sangat disiplin. Yang kemudian belakangannya adalah dia jadi tidak disiplin. Jadi sering terlambat, kemudian 3 hari tidak datang, hari ketiganya orang tuanya datang. Orang tua laki-lakinya datang melaporkan ke kami bahwa anaknya kabur. Iya, kemudian saya sudah melayani orang tuanya, kemudian orang tuanya Alhamdulillah, kemudian saya menghubungi temannya. Ternyata alhamdulillah saya mendapatkan anak itu. Kemudian kami menghantarkannya, dia tidak mau pulang ke rumah. Dia ke rumahnya omnya. Gitu. Kemudian ada lagi hari itu, besoknya kan hari ini saya mendapatkan anak itu, tapi saya sudah menelpon orang tuanya bahwa anaknya sudah didapat sudah di rumah. Kemudian biasanya anak itu datang tapi sudah ada sedikit mengenal. Oh, iya. Berarti yang saya tangkap adalah ibu ini sebagai guru BK
menghadapi problem satu peserta didik yang sebelumnya itu baik-baik saja, kemudian tiba-tiba ada problem dan ketika ditelusuri ternyata ada hubungannya dengan masalah internalnya, masalah dengan keluarga. Baik, sebelum kita lanjut ini, kira-kira tujuan apa sih yang ingin oleh setelah bisa menunjukkan hari ini? Tujuan saya adalah pertama anak ini harus kembali seperti semula, karena ini mengingat dia kelas 3, tidak lama lagi dia akan ikut ujian mungkin di akhir-akhir dia di sekolah. Yang kedua adalah saya sebenarnya ini yang membuat saya dilema, apakah saya harus masuk ke kehidupan keluarganya atau Jadi yang saya tangkap adalah ibu ingin memperoleh pemasukan atau solusi bagaimana kedepannya untuk menghadapi anak ini, apakah ibu harus masuk ke keluarga. Kemudian juga ibu menyayangkan mungkin karena tadi saya dengar katanya anaknya pintar, kemudian aktif ya, pasti dia punya potensi gitu. Baik, kalau menurut ibu ini ada tidak hal-hal yang menjadi faktor kira-kira ini tuh sulit sekali bagi ibu, faktor penghambat? Yang pertama adalah sulit karena yang pertama adalah katanya ayahnya kan dia bermasalah yang ayahnya ini adalah orang yang sangat keras. Yang pertama, yang kedua adalah orang yang menurut saya bisa membantu di dalam ini adalah ibunya, itu tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau itu agak sedikit takut dengan ayahnya, itu yang sangat menyusahkan. Jadi yang menjadi faktor penghambat adalah dari internal keluarga. Karena kan tujuan kita adalah melihat perubahan anak. Kalau menurut ibu dari skala 1 sampai 10 anak ini tuh berada di skala berapa? Kalau misalkan 1 yang terburuk, 10 yang terbaik, kira-kira kondisi psikologisnya dia berada di skala berapa? Psikologisnya 5. Oke, psikologisnya 5. Berarti yang ibu harapkan dari skala 1 sampai 10 psikologisnya berada di perbaikannya kira-kira maunya di skala berapa? Minimal 8. Oke, minimal 8. Kalaupun maunya mungkin sampai 10 ya, tapi minimal mungkin 8. Iya. Menurut ibu kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan? Mungkin berawal dari apa dulu, hal-hal kecil apa yang bisa? Saya sudah melakukannya sih sebenarnya. Yang pertama adalah saya sudah bicara banyak dengan semua, dan sebenarnya apapun yang dia lakukan itu bukan dari hatinya. Artinya pertama, satu faktor pendukungnya adalah anak ini sadar bahwa apa yang dilakukan adalah salah, hanya saja itu adalah wujud dari protesnya dia ke ayahnya. Jadi ibu sudah melihat dari sisi anak. Kalau begitu dari sisi orang tuanya apakah ibu sudah sempat? Itu biasa dilemanya. Saya sudah pernah bertemu dengan ayahnya, cuman sekedar bahwa anak Anda sudah ditemukan atau anak saya hilang gitu. Cuman untuk masuk ke kenapa masalah apa Anda dengan anak Anda itu belum sampai ke sana, itu yang biasa dilema. Apakah saya harus ke bapaknya atau saya cukup memberi penguatan ke anak ini? Berarti yang saya tangkap di sini masih ke dilemaan ibu sendiri ya. Sedangkan kan ini kita lingkungan sekolah ya ibu ya. Otomatis pasti ada beberapa orang yang bisa ibu ajak untuk berkolaborasi. Kira-kira menurut ibu ada tidak orang yang bisa membantu ibu untuk menemukan solusi? Yang pertama adalah dari kelasnya kan ya. Hanya saja yang kelasnya masih dilema juga ini kenapa? Sebenarnya ini susah-susah gampang karena sebenarnya anak ini yang biasanya adalah anak tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan, tapi sebenarnya anak sadar, hanya saja wujud prosesnya itu. Tapi sebenarnya ada faktor pendukungnya nih, maksudnya ada yang bisa ini agar masalah ini bukan terselesaikan, tapi depending untuk terselesaikan, tapi anak ini tidak kenapa-kenapa, misalnya dia bisa berubah. Ternyata setelah saya bertanya, orang tua laki-lakinya ini tidak kenal ke sana. Dia akan kembali ke kalau tidak salah Makassar, ke Sulawesi Selatan, kemudian lama lagi berbalik. Karena protesnya anak adalah dia tidak bisa berumah dengan bapak. Berarti sudah mulai ada sisi terangnya. Jadi sisi terangnya adalah ternyata salah satu faktor hambatannya ya. Jadi sudah mulai ada bergeser sedikit gitu, ada keluar dari frame lah istilahnya. Jadi kalau berdasarkan itu, kira-kira rencana apa? Sekarang adalah saya dengan wali kelasnya ini sangat intens sekali menghubungi anak itu, mulai dari pagi, nak sudah bangun seperti itu, dan itu ada
semingguan anak itu kami melakukan itu, kami invest untuk berkomunikasi dengan anak itu, dia berubah. Kemudian tadi ini lagi dia terlambat, tapi saya rasa ini bukan faktor karena itu, karena itu mungkin ada sesuatu faktor lain. mungkin karena itu. Oke, benar. Jadi itu jadi itu adalah yang akan ibu lakukan, yang sudah ibu lakukan. Iya sudah. Yang kedepannya lagi kira-kira Itu saya, karena konsultasi kita ini selalu jadi beranggapan sebenarnya nggak perlu ke orang tua Filipina, mungkin ke ibu yang ada di rumah gitu ya. mungkin bisa dihadirkan ke sini. Oke. Kami bersama-sama anaknya, wali kelasnya, ibunya, kemudian ibu lembut untuk membicarakan sesuatu. Oke, jadi tadi beberapa orang yang boleh diajak berkolaborasi berarti orang tuanya, Iya. kemudian wali kelas. Iya. Apakah perlu melibatkan bapak kepala sekolah? Oh, jangan. Jadi masih di tahapan bawah dulu. Jadi yang saya tangkap adalah ibu sudah memperoleh sedikit titik terang, kemudian sudah ada rencana. Kemudian bagaimana, apa sebenarnya yang menjadi komitmen ibu? Kenapa ibu memutuskan untuk sangat concern dengan problem anak ini? Karena seperti ini, ketika kita mau anak itu konsentrasi dalam belajar, yang harus kita utamakan adalah, yang harus kita pikirkan adalah psikologis anak. Kemudian kenapa saya harus mendampingi anak? Karena saya mau ini anak selesai lulus dengan sama seperti temannya, lulus secara bukan putus sekolah gitu. Oke. Saya takutnya indikasinya dia mau sudah berniat kabur, itu kan sudah di luar ini, di luar Sudah ekstrim. iya, sudah ekstrim. Saya Ekstrim. takut dia melakukan hal yang itu. Pokoknya saya untuk anak ini saja. Iya, betul. Apalagi anak ini kan punya potensi Iya, ya, dari betul. ceritakan tadi. Berarti kita fokus ke anak ini Benar saja. Kan tadi ada beberapa yang ibu sudah rencanakan. Saya katakan bahwa ibu mau intens mengkomunikasikan dengan dia, kemudian ada kolaborasi juga dengan wali kelas. Intinya mengawal anak inilah sampai dia. Kira-kira tenggat waktu ibu untuk melakukan hal ini tuh sampai kapan? Kayaknya secepatnya saya melakukan itu, mempertemukan orang tuanya, ibunya, anaknya, kemudian ini, karena nggak lama lagi mereka ini ujian. Oke. Secepatnya saja. Dan Aksi ini harus apakah ini nanti, maksudnya rentang waktunya ketika dari ibu melaksanakan, nanti akhirnya ketika ibu berhenti untuk melakukan kontrol sampai selesai. Oh, Saya mau mendampingi anak ini sampai sampai dia baik-baik saja. Saya merasa bahwa sudah bisa. luar biasa komitmennya Ibu Maya. Ibu, saya berdoa semoga apa yang ibu ingin rencanakan ini bisa segera terlaksana, anaknya juga bisa selamat istilahnya. Jadi kita ini mengawal, sama-sama mengawal anak ini biar bisa lulus dengan selamat. Kemudian hubungannya mungkin juga bisa membaik dengan orang tuanya, mamanya juga punya sedikit concern ke anaknya, karena ini ibaratnya orang tua di sekolah sama orang tua di rumah. Ya, baik. Semoga sukses Ibu Nurmaya. Saya ucapkan terima kasih, banyak hal juga yang saya peroleh dari ceritanya Ibu Nurmaya. Itu saja. Terima kasih banyak masukannya Ibu. Saya permisi. Kemana ini? Pulang ya? Mau kembali ke sekolah. Oh, ada oke. kegiatan. Luar biasa. Oke, Hati-hati di jalan. Ya, Iya. siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bu Multazam, selamat ya sudah melakukan praktek coaching. Oke. Jadi dari praktek coaching tadi, apa yang Ibu nilai dari yang terjadi tadi Bu? Lumayan berat ya Ibu masalahnya tadi ya. Terus saya kebetulan meng-coaching guru BK, jadi mungkin problemnya itu agak luas karena mencakup bukan hanya persoalan di sekolah tapi persoalan di rumah, karena personal anak. Jadi lumayan berat, tapi banyak sih hal-hal yang saya peroleh tadi dari ini, dan saya mengakui Bu Nurmaya juga bisa memperoleh sendiri, mengatasi sendiri dilemanya itu luar biasa sih. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Yang membuat saya menilai seperti itu adalah ketika proses pembicaraan tadi, yang memperoleh pencerahan bukan hanya saya, bukan hanya Ibu Nurmaya, saya pun juga ikut memperoleh pencerahan. Jadi dapat pengalaman, kemudian saya juga akhirnya yang berawal dari saya cuma ingin meng-coaching, jadinya saya penasaran juga bagaimana kelanjutannya, kemudian
seperti apa anak ini. Jadi saya juga ikut ingin mengawal sampai anak ini tuh selesai seperti itu. Menurut saya. Ibu, boleh saya menyimpulkan hasil observ saya sebagai observer tadi? Oke, silakan. Menyampaikan evaluasi saya Mohon Mbak, mohon evaluasinya. Jadi menurut pengamatan saya, menurut evaluasi saya, yang praktek coaching yang dilakukan Bu Multazam kepada Ibu Nurmaya sudah sangat baik, sudah hadir secara penuh. Kemudian yang kedua, sudah mendengarkan aktif, dibuktikan dengan tiktokan atau ibu sudah bisa mendanggapi atau memberi tanggapan dan menggali potensi-potensi dari Ibu Nurmaya tadi, dan memberikan pertanyaan berbobot tadi karena mendengarkan aktif tadi. Seperti itu yang saya evaluasi, seperti itu Ibu. Walaupun sebenarnya berat masalahnya, masalah psikologi psikologi anak saya juga wah gitu ya. Kemudian tapi namun demikian Ibu, ada beberapa yang boleh saya berikan masukan. Silahkan. Ya. Jadi yang pertama, untuk hadir secara penuh tadi sudah ada, kemudian mendengarkan aktif sudah ada, karena tidak ada gangguan-gangguan, walaupun yang kecil tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada telepon dari HP, masih fokus gitu ya, saya bisa bilang fokus. Ya itu tadi keterampilan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot tadi yang saya rasa mungkin ya menurut saya agak sebenarnya masih sudah ada, tapi mungkin karena masalahnya berat juga, jadi bingung mau diarahkan kemana, sehingga ibu kayaknya kurang menggali. Sebenarnya masih bisa ibu gali, jadi masih ada waktu kan sebenarnya tadi, cuman karena tapi bagus kok ibu, buktinya Ibu Nurmaya sudah memberikan solusi secara mandiri tadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan Ibu Multazam berikan. Akhirnya Ibu Nurmaya tadi menyimpulkan solusi yang dia jawab sendiri atau yang dia temukan sendiri secara mandiri, seperti itu Ibu Multazam. Nah, kemudian dari yang saya evaluasi, menurut Ibu Multazam seperti apa? Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih, Ibu sudah bersedia untuk mengamati, melakukan observasi praktek coaching antara saya dan Ibu Nurmaya. Ya, jadi benar ya yang Ibu katakan tadi itu juga ikut saya rasakan. Jadi dari 3 kompetensi tadi yang memang full itu adalah presence, kehadiran. Karena saya berusaha untuk hadir penuh, karena saya tahu masalah beliau itu lumayan berat, jadi saya betul-betul berusaha untuk fokus dan mendengarkan aktif karena saya tidak ingin miskomunikasi dengan beliau. Kemudian yang terakhir, ya betul, yang masih kurang adalah di pertanyaan berbobot, karena saya lumayan shock tadi mendengar beberapa ceritanya Ibu Nurmaya, ada hal-hal yang kayak masih seperti itu. Jadi ada pertanyaan ini sudah agak melenceng sedikit karena begitu. Terus ada beberapa yang mungkin agak blank juga karena saya baru pertama kali juga mendengar masalah seperti itu dari sisi guru BK. Kan benar, terima kasih Bu. Saya juga masih belajar tadi, saya juga berat sekali ya masalahnya Ibu Nurmaya ini. Masya Allah sekali beliau ini, selalu yang model seperti itu yang diselesaikan di sekolahnya. Nah, untuk selanjutnya, apa rencana Ibu untuk lebih lanjut dari diskusi coaching atau observer kita hari ini? Ya, pastinya saya memperkuat lagi 2 kompetensi presence dan tentang aktif, karena itu juga dari observasi Ibu itu bisa jadi kekuatan menurut saya. Nah, yang ingin saya perbaiki adalah yang ketiga tadi, kekurangan saya mengenai pertanyaan berbobot. Mungkin kalau dari saya banyak latihan lagi, banyak membaca lagi, mungkin mencari referensi bagaimana mencari coach yang baik atau pertanyaan berbobot seperti apa yang bisa diajukan ke coach. Kalau dari saya mungkin lebih menyimak lagi supaya lebih terarah nanti arahnya mau kemana. Tidak terburu-buru juga. Iya, pelan-pelan seperti itu ya. Iya, benar. Sama saya juga tadi masih kekurangan dari keterampilan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Kakak dulu Kak. Saya tidak bisa baca ini. Selanjutnya Ibu Multazam, dari kegiatan saya menjadi observer antara Ibu Multazam memberikan coaching terhadap Ibu Nurmaya, apa yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Oke, pertama-tama mungkin saya berterima kasih, saya bersyukur juga
dan akhirnya namanya kita manusia, kita tidak bisa menilai diri kita, jadi kita butuh orang lain. Jadi berdasarkan tadi saya akhirnya memahami bahwa ini yang menjadi kekuatan saya dan ini menjadi kelemahan saya. Jadi ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan, ada hal-hal yang perlu saya benahi berdasarkan itu. Jadi kalau dari saya sangat senang tadi proses coaching saya bisa diamati sama Ibu, karena harapannya nanti ke depannya kalau memang sudah membaik, saya juga bisa membantu rekan-rekan saya di sekolah saya juga. Gitu ya. Kesimpulan saya selain refleksi diri, kita juga membutuhkan orang untuk merefleksi diri kita. Iya, seperti itu Ibu ya. Baik Ibu Multazam, dan sama-sama kita mendapatkan manfaat dari kegiatan kita ini. Sudah malam ya Ibu? Iya. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu mungkin. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Sampai Bu ya, jumpa. sama-sama. Sehat-sehat Ibu. Ya, sehat ya Bu Multazam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.